Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Prof. Irfan. Sehat semua ya. Alhamdulillah sehat kok. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa di pertemuan 7, pertemuan menjelang UTS ya. Pertemuan beban saya yang terakhir di kelas ini, nanti dilanjutkan Prof. Eko. Mungkin jumpa lagi di lain kesempatan dengan saya. Masih ada satu kelas, Anda jumpa dengan saya di semester depan, insya Allah, kalau kita sehat semua. Ya. Kita lanjutkan materi desentralisasi dan otonomi daerah. Saya akan menjelaskan seperti meringkas atau mengikat pertemuan-pertemuan sebelumnya kembali ke desentralisasi, ya, ditambahkan dengan kelemahan desentralisasi. Ini mengapa desentralisasi diadopsi dan juga kelemahannya nanti di ujung. Sebelumnya juga dijelaskan manfaat-manfaat desentralisasi dari berbagai pakar. Ya. Saya akan share di chat room Anda materinya. Terus saya sampaikan materi ini melanjutkan materi sebelumnya. Kalau materi minggu lalu, asimetrisitas dan simetrisitas. Ya, desentralisasi asimetrik dan simetrik. Atau simetrik dan asimetrik, bisa dibalik. Pro cons. Nah, ini kembali umum, ya, desentralisasi secara umum. Nah, kalau minggu lalu kan nyambung seminggu sebelumnya di federal dan kesatuan. Kesatuan basisnya adalah simetrik karena undang-undang dasarnya satu, undang-undang kepemimpinannya satu, dinilai oleh horizontal view yang semula kalau ngomong simetrik asimetrik vertical view menjadi di kesatuan seolah simetrik, ya. Di federal otomatis asimetrik karena undang-undang dasarnya banyak, undang-undang Pemdanya juga banyak, tergantung jumlah negara bagiannya. Ya. Jadi secara kelembagaan otomatis tuh di federal asimetrik. Di kesatuan otomatis simetrik, basically simetrik. Dikembangkannya asimetrik karena ingin ada perbedaan tertentu di antara beberapa daerah. Ya, ada tekanan politik, governability, ya, ada efisiensi menurut beberapa pakar, ya, rasional asimetrik itu. Nah, ada pro dan kontra. Bisa dijelaskan, Mbak Amanda, pro dan kontranya asimetrik? Kalau dari yang bahan Prof. Irfan kemarin, kalau yang asimetrik itu kan karena dia melahirkan kalau yang pro-nya sendiri ini tuh cuma memuaskan elemen dari daerahnya aja, dan dia itu malah lebih dukungan daerah itu jadi meningkat gitu. Jadi kalau kontranya karena dia lebih bersifatnya memuaskan daerah aja, daerah tertentu, misalnya kayak federal tadi, karena banyak aturan Pemdanya, jadinya ini itu kontranya bisa melahirkan kebijakan yang bersifat afirmatif atau banyaknya kebijakan yang bersifat afirmatif. Terus kalau dari sisi kacamata hukum, asimetris ini tuh kontranya dia kurang ada kepastian hukumnya itu
agak kurang dibandingkan negara kesatuan sih, Prof. Karena desentralisasi yang asimetrik ini tuh lebih mendorong kepada kekhususan atau kespesialan. Terus juga dari pengawasannya secara standar nasional juga kalau desentralisasi asimetrik ini juga lemah atau enggak sekuat dari yang ada di negara kesatuan. Terus kalau untuk apa namanya itu sih Prof kalau yang saya ingat. Ya. Yang senang itu karena asimetrik memuaskan buat daerah yang dapat, ya, itu yang pro. Lalu buat daerah yang dapat pula akhirnya merasa lebih diperhatikan, ya, gitu. Apalagi untuk daerah maju, ya, daerah yang punya sumber daya bagus, itu kesempatannya jadi luas memanfaatkan sumber daya tersebut. Buat yang lemah merupakan afirmasi, ya. Itu kelompok pro memandang jadi bagus asimetrik itu. Yang kontra ini sebetulnya boleh dibilang membuat ruwet sistem hukum. Sebetulnya kalau konsisten juga nggak perlu ada asimetrisitas, karena otonomi itu dengan desentralisasi mestinya nampung keberaneka-ragaman dengan sendirinya, ya kan gitu. Karena kompleks hukumnya, maka koordinasi pengawasan dari pemerintah secara nasional lemah, ya lemah. Dan ini biasanya kan persoalan negara kesatuan, ya. Kalau di federal memang sudah dengan sendirinya masing-masing negara bagian, ya. Jadi nggak ada persoalan hukum, udah ditampung, gitu. Negara kesatuan jadi ruwet nih, gitu loh. Nah, inilah yang menyebabkan faktanya di Indonesia sudah kasih otsus, tapi ditarik-tarik lagi diatur secara nasional dengan ketat, karena pemerintah nggak mau kendor kan pengawasannya. Jadi sebetulnya leluasannya sejauh apa, jadi nggak tegas, ya, nggak tegas. Nah ini kan ruwet, kompleks dalam artian kejelasan jadi berkurang, kejelasan secara hukum, ya, gitu. Nah, Anda baca lagi secara luas materi minggu lalu, karena ada indikator dari asimetrisitas. Menurut OECD ada fiskal, administrasi, sama politik. Terus juga bahwa pandangan asimetrisitas, simetrisitas semula vertical view. Terus jadi horizontal sekarang. Yang vertical view jangan lupa, ya. Beberapa rasional pendapat para pakar tentang mengapa diadopsi, ya, Wehner, Pak Endi Jaweng, gitu dibaca. Lalu tadi pro kontra udah, negara yang menyelenggarakan, indikator fiskal, administratif, sama politik tadi sudah saya sebut, ya. Nah, itu nyambung ke materi sebelumnya, federal dan kesatuan, jangan lupa, ya. Nah, kita tetap negara kesatuan yang didorong menyelenggarakan otsus sebagai bentuk perwujudan desentralisasi metrik, ya. Walaupun ada ide-ide asimetrik pilkada, asimetrik kepulauan, itu enggak menguat jadi kebijakan. Yang menguat dan tetap berjalan adalah otsus. Otsus itulah bukti ada asimetrisitas di kita. Baik, sekarang saya
sampaikan sudah di chat sub 7 akan mulai dengan paparan. Oke. Jadi judul hari ini rasional dan kelemahan desentralisasi. Rasional itu alasan, ya, alasan mengapa diadopsi desentralisasi. Sekaligus dijelaskan kelemahannya. Sebagai materi penutup sebelum UTS, ya, makro, apa yang saya jelaskan lebih bersifat makro sampai hari ini. Nanti aspek-aspek terkait setelah UTS bisa jadi mikro. Ada kasus daerah otonom tertentu, ya, setelah UTS. Saya mulai mengingatkan lagi ke Anda, ya, bahwa desentralisasi itu jangan lupa selalu konteksnya adalah negara bangsa. Tempatnya ada dalam negara bangsa, bukan di pasar, bukan di keluarga, ya, bukan di negara kota, polis, karena kecil tidak menyelenggarakan desentralisasi. Cukup dengan negara kota sendiri dan sudah hilang. Nah, kehadiran negara ini prasyarat. Kalau nggak ada negara, nggak ada desentralisasi. Jadi negara dulu hadir, Mas, Mbak. Maka karena negara hadir, ya jangan lupa berarti pemerintah pusat adanya negara ditandai pemerintahan yang berdaulat. Itu pemerintah pusat, pemerintah nasional. Jadi desentralisasi selalu ada bareng dengan pemerintah pusat. Ya, bahkan ada negara yang pemerintah pusat doang, desentralisasinya nggak dibutuhin. Karena negaranya negara kota, ya, mirip polis Yunani tapi lebih besar, Singapura contohnya. Ada negara kecil lagi, Timor Leste, adanya pemerintahan wilayah. Tidak ada otonomi di wilayah tersebut. Menurut cerita kawan saya, harus dicek lagi ya Undang-Undang Dasar dan kalau perlu ke sana. Jadi mustahil desentralisasi lahir mendahului lahirnya negara bangsa. Itu harus Anda rekam dan catat, pegang kuat-kuat. Bahkan akhirnya sudah dijelaskan di sub-sub sebelumnya, maka pertemuan ini bisa jadi mengingatkan lagi, meringkas, ya. Sentralisasi, dekon, tugas bantuan bareng-bareng berjalan dengan desentralisasi. Atau sebaliknya, simultan. Nah, ada alasan mengapa desentralisasi diadopsi. Jika mengikuti pendapat para pengkaji desentralisasi, alasan itu bisa beda-beda antar negara, bahkan antar waktu dalam sebuah negara. Ya, Anda ingat-ingat pertemuan pertama, bahkan soal pembagian kekuasaan mirip, karena desentralisasi itu instrumen pembagian kekuasaan, ya. Jadi alasan-alasannya juga bisa muncul kayak waktu dijelaskan oleh Arthur Mas. Nanti ada sejumlah pakar yang saya rujukannya Arthur Mas, ya. Mirip, mengulang alasan itu, muncul lagi di sini. Ya, gitu loh. Nah, itu antar waktu tekanannya berbeda di dalam sebuah negara atau antar negara. Antara Malaysia dan Indonesia alasannya beda. Bahkan di sana federal, di Indonesia satuan, ya. Zaman Soeharto dan zaman Soekarno beda. Zaman reform beda lagi. Zaman Pak Jokowi banyak resentralisasi. Dikurangi desentralisasi. Jadi alasan menyelenggarakan desentralisasi bisa beda-beda antar waktu. Lanjut. Nah, di bagian awal kuliah kita, sejumlah nilai dalam bagi kuasa ini sudah diterangkan, ya, yang sekaligus jadi alasan, ya.
yang disebut oleh Arthur Mas, liberty, equity, and welfare. Ya, equality and welfare. Itu disebut lagi di beberapa rujukan hari ini juga, ya. Itu. Jadi ada alasan bagi kuasa. Tapi bagi kuasa yang waktu Arthur Mas kan CDP dan EDP. Nah, kita fokus ke EDP, Mas, Mbak. Mengapa EDP diselenggarakan yang berotonomi? Ada EDP tanpa otonomi. Dekon, EDP tanpa otonomi. Areal Division of Power, tapi pelaksana doang. EDP tanpa otonomi itu dekon, desentralisasi, EDP dengan otonomi. Nah, kita jelasin mengapa diadopsi nih EDP tanpa dengan otonomi ya hari ini. Konteks Indonesia ada 3 alasan. Ya. Sejarah sudah menyelenggarakan itu sejak Belanda. Kata para pakar, desentralisasi is point no return. Nggak bisa kembali lagi hilang, Mbak, kalau udah dibuka. Ya, point no return. Nggak bisa flashback. Hilang, seperti sebelum ada desentralisasi. Nah, sejarah udah sejak Belanda, sulit ditutup. Kecuali force major, ya, ada pemerintahan otoriter, militer. Dulu zaman Jepang, otonominya Belanda dihapus, Mas, Mbak. Nah, sejak itu kan terus, nggak ada militerisme. Adanya pemerintahnya zaman Pak Harto, itu tetap ada otonomi, Mas, Mbak. Jangan dikira zaman Pak Harto nggak ada otonomi. Ada, Mas. Ada DPRD saat itu. Ada pemerintahan daerah. Amanah undang-undangnya juga nggak dicabut. Undang-undang dasarnya pasal 18, yang sebelum amandemen. Jadi ada otonomi, ada desentralisasi. Sampai hari ini tidak ada yang mencabut otonomi. Visi pendiri negara Indonesia juga memandang penting otonomi. Kaitannya dengan demokratisasi, Mas, Mbak. Terutama Muhammad Hatta, ya. Pemerintahan daerah harus diselenggarakan menurut beliau karena sejalan dengan demokratisasi. Yang 3, Indonesia itu jelas dihitung dari kebutuhan sosial ekonomi politik. Geografinya luas, demografinya besar, tidak mungkin diselenggarakan secara sentralistik belaka, berat, politiknya bisa ricuh, ekonominya biaya tinggi sekali, sosialnya nggak menggembirakan, ya kalau nggak ada otonomi, Mas, Mbak. Gitu loh. Jadi Indonesia jadi keniscayaan itu otonomi. Maka anak publik negara selain jadi pegawai pusat terbuka lebar selalu di Indonesia, ya selalu. Kalau Anda nggak mau jadi ASNKL yang bakal dipindah ke Nusantara, pakai iringan-iringan air dan tanah masuk ke kendi Nusantara, ya Anda mendaftar KL Pemda, ASN Pemda. Jangan masuk KL. Kalau KL Anda akan masuk ke kendi Nusantara, Mas, Mbak. Ya, Mbak Amanda, Anda nanti masukin kendi Nusantara kalau jadi ASN KL. Nah, gitu. Indonesia jadi keniscayaan Pemda itu. Nggak hilang, Mas, Mbak. Anda berbahagia kalau pikirannya ingin jadi ASN. Luas. Kalau maunya dari ASN Kalimantan, mendingan ASN KL langsung. Ya. Saya siap ditempatin di Kalimantan. Mendingan langsung KL. Nanti bakal di Nusantara soalnya, Mas, Mbak. Lanjut. Nah, ini pakar-pakarnya, Mas, yang bisa saya sebut, yang saya ingat. Ya, kalau belajar desentralisasi Anda ketemu nama-nama ini. Nama-nama hebat-hebat semua ini, ya. Kalau Anda bukunya baca semua ini, saya kalah saya.
Saya kalah. Saya ampun deh kalau Anda baca buku ini semua. Ini ada di perpustakaannya rumahnya Mas Amar ini. Rame-rame ke rumah Mas Amar. Belajar bareng tapi maksudnya ya. Gitu loh. Ada semua di perpustakaannya Mas Amar ya. Ada semua. Saya malah nggak ada semua ini ya. Jadi Google, wah hilang nggak ada. Harus ngopi ke Mas Amar. Jadi ini hebat-hebat, Anda bisa rujuk di buku mereka, biasanya disebut mengapa desentralisasi dikembangkan di sebuah negara. Ya, itu chapter awal. Ya. Ada yang diulang, chapter akhir menyimpulkan tuh. Ya ada. Paling nggak di chapter awal, Mbak, Mas. Gitu. Itu buku-buku mereka itu. This is Smith, ya bukunya enak dibaca. Philip Mohut tadi. Nanti saya rujuk Philip Mohut. Alderfer juga ya, nama-nama apa kuat ya, ada yang sudah meninggal, ada yang masih ya. Itu saya kira di Indonesia juga termasuk buku Prof. Ben, bukunya Pak Rias, bukunya Pak Yosep Liwukaho, bukunya Pak Afan Ghaffar ya dari UGM. Kalau mau di via ada lagi yang ditulis Prof. Eko, saya Mas Teguh ya. Ya ada yang buku saya sendirian yang saya share apa di Tokopedia ada ya. Silakan. Tapi saya sarankan buku-buku orang-orang hebat di dunia ini. Yang pertama Anda bacalah ya, gitu loh. Supaya bisa kuat kalau memang jadi skripsi, Anda punya frame berpikir yang kuat dari mereka. Jangan diterjemahkan dulu, ya. Atau gini, nulis skripsi itu karya ilmiah, atau nulis itu eloknya jangan monoton. Sekali-kali rujuk, sekali-kali parafrase Anda. Ya, kayak Anda udah baca, tinggal mengulang kalimatnya orang tersebut dengan bahasanya Anda. Itu namanya parafrase. Tapi untuk nguatin, sekali-kali kutip asli tulisannya si penulis itu. Nanti lagi, terus direview, dikritisi mungkin. Pendapat ini beda dengan pendapat pakar yang ini. Wah, gitu loh. Ya. Jadi terasa menggigit tulisannya Anda itu. Nah, ya, Anda perlu sering nulis, jangan enggak. Ya, jam terbang nulis itu menentukan kualitas. Tulis gitu. Kalau memang ingin jadi pengkaji ya, Pak, enggak saya nanti lulus nggak mau nulis-nulis, pokoknya kerja. Oh ya, nggak masalah itu pilihan Anda. Tapi tetap kan ada skripsi menghadang Anda karena Anda sarjana. Ya, skripsi. Nah, sekali nulis aja deh. Gitu. Nah, kalau mau apa kerjanya nanti banyak berpikir, biasanya dituangkan dalam tulisan, ya. Di mana-mana ada satu tempat di birokrasi pemerintah maupun swasta, konsultan, apalagi konsultan, nulis, ya nulis itu. Riset, konsultan riset, wah tambah harus bisa nulis, ya. Oke, lanjut. Nah ini tadi Mohut, saya rujuk tuh, ada Philip Mohut, saya rujuk. Dia rujuk Arthur Mas sama Ilvi Secker. Nah, makanya tadi di depan saya bilang terulang lagi nih pertemuan pertama gitu ya. Titik 1 dan titik 2 ini nyambung ya. Di Mohut ngomong untuk menunjukkan kinerja karena mengerjakan fungsi-fungsi pemerintahan. Itu gara-gara ada ADP. Nah, ya, yang titik 2. Jadi gara-gara pembagian kekuasaan antar wilayah, ada fungsi yang dikerjakan pemerintah. Nah, maka Pemda muncul, eksis untuk menunjukkan bekerjanya fungsi-fungsi itu dikerjakan dia. Gitu. Nah, titik 1, 2 nyambung deh.
Nah, Ylvisaker nyebut alasan dari Arthur Mas. Nah, alasan dari Arthur Mas kan baik CDP maupun EDP untuk liberty, equality, and welfare. Itu nilai yang ingin diraih. Jadi menurut Ylvisaker, EDP pun 3 itu, liberty, equality, and welfare. Jadi untuk mempromot kebebasan, ya. Kalau diputus dari Jakarta, pusat pemerintahan, maka penduduk di luar pusat pemerintahan itu harus patuh sama keputusan-keputusan yang diatur secara nasional. Nah, begitu ada desentralisasi, dia bebas nentuin sendiri, liberty. Jadi nyambung kata Ylvisaker, sama alasannya dengan CDP maupun EDP digabung. Equality, ya, keadilan, pemerataan, ya, kesamaan, persamaan. Keadilan ini dalam arti keadilan ini ya punya kesempatan yang sama di setiap tempat, nggak susah selektif ke Jakarta di tingkat nasional. Ya, begitu didesentralisasikan tersebar merata, equality terjamin luas gitu. Lalu welfare, adanya pemerintahan daerah tentu untuk ditujukan ke masyarakat setempat supaya dapat welfare, menentukan welfare-nya dengan baik, ya itu Ylvisaker Mas. Jadi alasannya termasuk welfare juga supaya lebih kenceng. Nah, rujuk medik, ya medik nih ada namanya Henry Medik, ya dirujuk sama Mohut, mempromot pembangunan perdesaan. Karena dari ibu kota jauh, maka pemerintah daerah itu paling depan dengan masalah perdesaan. Jadi desentralisasi, ADP, Areal Division of Power, itu bisa lebih mempromot rural development, Mas, Mbak. Ya. Terakhir dari Medik, Mohut, ya, itu keberaneka-ragaman terprovide, ya, self identity-nya jadi masuk. Berbeda kalau sentralistik dianggap sama, homogen secara nasional. Nah, ini heterogenitas ditampung, self identity-nya ditampung, jadi akhirnya di bawah ada homogenitas komunitas, ya. Orang Sunda masuk di Jawa Barat, orang Banten merasa beda dari Sunda, ditampung di Banten, Jawa Tengah, ya, Jawa Timur, Madura nanti minta misah, itulah Mas, Mbak. Jadi termasuk self identity. Para pakar antropologi mengkhawatirkan ada etnosentrisme, Mas. Memang betul, desentralisasi itu bisa membuka kemungkinan etnosentrisme. Nah, di Indonesia waktu jatuhnya Pak Harto, pengusiran dari satu lokasi gara-gara bukan suku setempat terjadi, ya. Hampir-hampir ketika mau federalisme digaungkan, Mas. Ya, mau pengusiran, akhirnya nggak jadi. Ya, nasionalisme di atasnya, harus di atasnya kayak gitu. Hampir, Mas, ya. Nah, sekarang sisanya muncul otsusnya Papua itu adalah bukti ada etnosentrisme. Kepala daerah untuk di Otsus Papua itu harus asli Papua, Mas. Jadi kalau orang bukan asli Papua jangan berharap jadi kepala daerah di Papua. Ya, harus orang asli itu. Hukum muncul di undang-undang. Ya, itu etnosentrisme. Oke. Sekarang mau rujuk Rondinelli, mungkin dari rujukan Mohut ada yang mau nanya? Silakan. Ada Prof, pertanyaan? saya ingin bertanya, tapi sebelumnya mohon maaf Prof, belum bisa on cam karena tadi beberapa kali terlempar dari Zoom. Oh gitu. Silakan Dedi.
Prof, sebenarnya saya ingin menanyakan tentang sistem desentralisasi Indonesia ini sih, Prof. Benar nggak sih, Prof, kalau di sistem desentralisasi ini tuh mekanismenya pemerintah pusat itu memberi arahan atau komando kepada pemerintah daerah. Jadi contohnya, misalnya pemerintah pusat kan memberi anggaran sekian di setiap daerah, terus diarahkan untuk misalnya melakukan perbaikan jalan. Terus itu benar nggak sih, Prof? Itu benar harus dilaksanakan, karena menurut saya kalau misalnya mekanismenya seperti itu bukannya malah menimbulkan kesenjangan sosial ya, Prof. Kan kebutuhan setiap daerah pastinya berbeda ya, Prof. Kayak misalnya nilai rupiah, misalnya dengan angka anggaran 800 triliun nih, Prof. misalnya. Itu dibagi rata setiap daerah. Tapi kan dengan anggaran segitu belum tentu cukup untuk membangun jalan di daerah Papua. Terus kebutuhan daerah Papua juga belum tentu membutuhkan akses jalan. Mungkin dia lebih membutuhkan akses pendidikan atau lain sebagainya. Jadi sebenarnya benar nggak sih, Prof, kalau dalam mekanisme desentralisasi ini membutuhkan keseragaman dalam aspek keuangan dan pembangunannya, Prof? Ya, oke. Kalau sepanjang itu adalah tanggung jawab pusat, keuangan yang dimaksud, tapi minta tolong daerah, itu memang bisa terjadi, dan itu terjadi di tugas pembantuan. Sama dana dekon yang benar ya, dana dekon yang terjadi, dana dekon kok dikerjakan oleh Pemda. Nah, dana dekon itu yang benar itu dikerjakan oleh instansi pusat sendiri ya. Jadi memang tanggung jawab pemerintah pusat karena cakupannya nasional itu sampai daerah dan bisa dikerjakan oleh unit pusat di daerah. Maka berarti seluruh wilayah Republik Indonesia kalau tanggung jawab pusat, maka harus terarah. Orang-orang pusat di daerah kan harus tunduk sama arahan bosnya. Nah, yang dikerjakan oleh daerah itu kalau tugas pembantuan. Masih tanggung jawab pusat, tapi minta tolong daerah. Jadi diarahkan. Ya, itu betul. Jadi ini bukan dalam ruang sistem desentralisasi yang artinya hanya desentralisasinya saja. Ini sistem, ya karena terkait pemerintah pusat di daerah. Nah, kalau desentralisasinya saja, itu idealnya nggak perlu pengarahan sampai detail. Adanya adalah peraturan perundangan yang diatur secara nasional yang harus diacu. Misalnya sistem pendidikan nasional, itu kan yang bikin pusat. Maka sistem pendidikan di daerah mestinya nggak boleh melenceng dong. Harus sesuai dengan sistem pendidikan nasional. Sistem tata ruang. Nah, tata ruang daerah harus ikut. Sistem hukum, ikut juga. Ya. Sistem kesehatan. Kesehatan nasional seperti apa? Kesehatan daerah ikut. Nah, ada ruang otonomi. Daerah ngurus apa dalam bidang kesehatan? Pemerintah pusat ngurus apa? Pemerintah provinsi apa? Kabupaten kota apa? Pendidikan apa? Nah, itu ruang yang milik daerah harusnya tidak intervensi detail. Kalau ngasih uang itu hibah, terserah daerah. Ya, uang nasional yang blok grant itu namanya dana alokasi umum. Mestinya tidak diembel-embeli sponsor ini untuk ini gitu. Karena umum ya. Kalau Anda dengar DAU itu disponsori, disuruh untuk ini untuk itu namanya mencelakai otonomi. Dan memang yang terjadi di Indonesia tadi dana dekon dikerjakan daerah. Tugas pembantuan juga urusan daerah dikasih tugas pembantuan. Jadi di intervensi itu otonomi. Udah desentralisasinya kecil di intervensi, urusan pusat yang ada juga dikerjakan daerah dengan intervensi. Tambah kocar-kacir otonomi, Mbak, di Indonesia. Kocar-kacirnya itu nggak ada kebebasan. Mungkin kalau sesuai dengan pembangunan nasional, ya mencelakai otonomi, tapi geraknya ke arah pembangunan nasional bisa jadi yang diarahkan oleh Pak Jokowi ya, gitu. Pengennya daerah nurut betul gitu loh.
Ya nurut betul sampai jadi alatnya. Salahnya adalah otonomi jadi kecil aja, nggak ada kebebasan gitu. Kalau ini sesuai pembangunan, kalau pembangunannya sesuai dengan oligarki, sampai minyak goreng hilang, ini yang parah, ya. Minyak goreng hilang sesuai dengan kemauan segelintir monopolistik minyak, produsen minyak. Nanti saya tidak berharap ya, IKN ternyata dimanfaatkan oleh pengusaha-pengusaha besar yang ingin mengalihkan perhatian kalau dari Jakarta, ya, gitu. Atau ternyata Jakarta nanti dikuasai oleh oligarkisme karena pusat pemerintahnya pindah dari Jakarta, ya, gitu. Itu yang sangat disayangkan. Pembangunan nasional itu betul nggak dijagai betul. Walaupun satu ya, kalau membuat otonomi kecil ya tetap saja jadi mengecewakan masyarakat, ya. Terutama kan partisipasi jadi rendah, trust jadi rendah dan sebagainya ya, karena otonomi kecil. Harusnya tetap dalam ruang koridor yang diharapkan, terus dijagain, nggak perlu sampai khawatir otonomi melenceng. Kita kuatkan otonomi, kalau belum kuat, faktanya misalnya, kalau melenceng gara-gara ada elit lokal yang korup, kita benerin, jangan otonominya dihancurkan. Yang salah tikus, gudangnya dihancurin. Gudang beras ya. Itu ada tikus. Anda jengkel banget sama tikusnya, ya korup gitu tikusnya. Maksudnya makan beras Anda. Gudang yang dihancurin. Hah? Keliru kan? Ya kan gitu. Oke, Mbak. Jawab, Mbak. Sudah, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Sama-sama. Detia ya, di bawah. Kalau di laptop saya, Detia ada di bawah. Yang di atas samping saya itu Amanda. Oke, saya lanjutkan ya. Tadi Mohot, sekarang Rondinelli. Ini saya ambil dari PowerPoint-nya Rondinelli waktu datang ke Indonesia diundang Kementerian Keuangan atau Kementerian Dalam Negeri setelah Soeharto jatuh, kira-kira tahun 2000 atau 2001, ya. Jadi Undang-Undang Pemda 2299 sudah going on, ya. Bukan waktu mau ngerumusin undang-undang ya, ngundang Pak Rondinelli. Harusnya pada saat merumuskan barangkali, atau pada saat merumuskan ya, karena memang setelah Soeharto jatuh ini PowerPoint. Nah, saya baca mirip buku beliau Decentralization in Developing Countries, chapter 1, Mbak. Hanya dia nggak kelompokin. Nah, di PowerPoint dikelompok-kelompokkan, Mbak. Kelompok pertama, alasan ideologis. Jadi ada alasan ideologis, reason for decentralizing. Gara-garanya 3 indikatornya. Ada ketidakpercayaan kepada pemerintah pusat, ya, distrust or lack of confidence in central government. Jadi nggak percaya sama pemerintah pusat, ya udah kan desentralisasi, Mas. Kalau udah nggak percaya itu namanya ideologis, ya, ideologis. Ini ada distrust berarti ya, naik nih, masuk ke pemerintah. Mudah-mudahan bisa diatasi ya. Soal ini minyak goreng ya, minyak goreng. Mudah-mudahan diatasi sih, mudah-mudahan. Nyebut mafia tapi ada yang ngelurusin nih. Enggak, ini karena kebijakannya lemah kata sejumlah pihak, sama-sama
elit penguasa sama-sama, ya, jadi saling lurusin, ya. Ya, jadi kan khawatir ada distrust nih. Oke, sebaliknya juga sangat yakin otonomi, Mas, Mbak. Itulah ideologis. Kayak gitu ada Jakarta yang ngerjain, kami bisa, nah udah deh, itu ideologis. Yang ketiga, yang terjadi pada saat Soeharto jatuh. Reaksi atas rezim otoriter, Mas, Mbak. Sentralis sama otoriter. Nah, biasanya kalau mengganti otoritarianisme atau sentralistik, ya desentralistik. Otoriter itu termasuk dalam hal pusat daerah, Mas, Mbak. Seperti sekarang terjadi di Myanmar, kan nggak ada otonomi di bawah militer. Ya. Nanti begitu tumbangin, otonomi gede lagi tuh. Karena akan jadi titik balik. Ya. Kalau tumbang lagi tuh, nggak tahu nih, nggak tumbang-tumbang juga. Udah gitu dukung Rusia ya, Rusia juga kayaknya dukung dan Cina dukung. Udah, Myanmar jalan terus, Mas, Mbak. Myanmar, rezim militer. Nggak percaya Aung San Suu Kyi. Lalu di bawah ideologis ada alasan politis. Soal otonomi sama representasi. Ya, politis itu kan desentralisasi kemandirian, ya. Suruh bisa mandiri gitu loh. Kemandirian itu diinginkan, masa Anda nggak mau mandiri sih? Ya, representasi juga, keterwakilan. Jadi di tingkat nasional ada orang setempat, jangan nggak dianggap nggak ada ya, terutama dianggap nggak ada. Orang Indonesia itu satu, nah, enggak. Orang Indonesia itu beragam, ada dari Papua, dari gitu, dan Papua dari mana-mana itu otonom. Basisnya ada otonomi, ada kemandirian gitu loh. Ya kalau sentralistik nggak diakui, desentralisasi mengatur itu. Dan pasti demokratisasi, partisipasi politik, Mas, Mbak. Nah, yang paling rasional 3, mengurangi beban pemerintah pusat, Mas. Offloading, terutama yang mengganggu pekerjaan-pekerjaan pemerintah pusat yang membebani itu kasih ke daerah, ya gitu loh. Jadi dilibatin daerah, bekerja sendiri, mengatur sendiri gitu loh. Ya, ini offloading, Mbak, yang rasional politik itu. Berikutnya soal efisiensi efektivitas layanan publik. Kalau ngatur diri sendiri, ngurus diri sendiri dikasih ke masyarakat setempat, mestinya hierarki service delivery-nya optimal, Mas, Mbak. Butuh SD karena bangunan SD rusak, diperbaiki karena tahu, ya. Jembatan gantungnya sudah robek, jatuh ke sungainya, perbaiki, ya. Jalan rusak sampai jadi kubangan, terus main TikTok di kubangan kayak lagi renang. Masa DPRD-nya nggak ngerti, ya kan, sampai buat TikTokan. Anda tuh TikTokan di kubangan. Ya, Amanda, ikut-ikutan TikTokan di kubangan di Kota Padang, ya kan, gitu loh. Tailoring service to local need and condition. Ya, jelas mengikuti need and condition. Kalau mengatur mengurus dikasih ke daerah, Mas, Mbak. Lalu maintenance sudah jadi lebih baik karena dikasih ke yang ngurus, yang punya lokasi itu, ya. Daerah di tempatnya sendiri, Mas. Jalan di tempatnya sendiri rusak, pastikan direspon, harus dirawat. Jembatan harus dirawat, SD harus dirawat. Itulah, maintenance-nya makin bagus. Diharapkan dengan desentralisasi, terutama yang lokal. Oke, lanjut.
relieving central government of routine function. Yang rutin-rutin pusat itu dilepas ke daerah sehingga dia konsentrasi on policy. Saya kritik kalau ini Mas Mbak. Maksudnya Rondinelli mungkin yang lokal, yang bersifat lokal gitu. Bukan rutin. Rutin sih pusat juga tetap pegang. Kalau rutin tapi milik pusat. Misalnya urusan perguruan tinggi banyak rutinnya Mas, Mbak. Perguruan tinggi nggak boleh didaerahkan. Nggak bisa karena nanti standar nasional, kapasitas dan sebagainya degradasi, ya nggak bisa ikut internasional dan sebagainya. Jalan nasional, hutan nasional, rumah sakit nasional, kan rutinnya banyak, rutin. Jadi maksudnya yang lokal, puskesmas, SD, pendidikan dasar ya, pendidikan menengah itu boleh ke daerah. Gitu. Apalagi yang sudah lokal rutin, udahlah. Sifatnya rutin, detail, teknis maksudnya kan berarti itu. Teknis tapi lokal. Nah, ini kalau teknis nasional tetap pusat Mas menurut saya kritik ini. Kalau ada Rondinelli masih hidup, sayangnya udah meninggal ya. Rondinelli udah meninggal Mas, Mbak ya. Kira-kira tahun 2012 atau 13 ya, gitu. Udah meninggal. Karyanya banyak banget ya. Karyanya bagus-bagus. Anda cek di Google, keluar karyanya bagus-bagus semua, Mas, Mbak. Buat administrasi publik. Dia pakar administrasi publik di PBB, Mas. Kompartemen administrasi publik UN PA gitu, apa DPA jadinya ada D-nya ya, UN terus Public Administration gitu. Hebat ya ilmu kita ada di UN Mas, kompartemen sendiri. Anda bersyukur tuh, ya. Gantinya Rondinelli katanya sih Pan Suk Kim, universitas swasta di Tokyo, di Korea, ya di Korea, Pan Suk Kim. Universitas apa ya? Jangan-jangan universitasnya Mbak Imas ya. Lupa saya. Ya, Pan Suk Kim Mas. Pan Suk Kim, kawan kita, ya, senior. Nah, belakangan mungkin Prof Eko karena 4 tahun terus ke Perserikatan Bangsa-Bangsa Prof Eko itu. Bertemunya kelas A ya, Prof Eko. Itu melaporkan selalu public administration ke Perserikatan Bangsa-Bangsa Mas di Asia. Jadi udah diganti belum ya? Setelah pandemi udah lewat 2 tahun kayaknya udah diganti juga. Mungkin ke Filipina ya, gitu kan giliran itu. Pakar-pakar administrasi publik dunia gitu loh Mas, ya. Ada di PBB. Nah, kalau Asia kan barangkali Rondinelli itu dunia, Pan Suk Kim Asia, terus digantikan Prof Eko dan sekarang mungkin sudah orang lain. Karena Prof Eko kan ketua APA, ASEAN Group Public Administration. Apa mungkin masih ya beliau itu? Perlu dicek, tanya. Saya belum nanya ya. Gitu. Nah kembali ke sini. Jadi saya kira maksudnya lokal, kata rutin itu. Lokal. Of local function to concentrate on national policy. Nah, sebelum policy itu ada nasional. Nah, ya gitu. Jadi yang rutin ganti lokal itu pas. Melepas. Jangan pemerintah pusat itu ngurusi yang lokal-lokal. Masa lokal diurusi? Yang kecil-kecil, Mas. Ya. Oke, lanjut. Nah, menurut Rondinelli, soal service effectiveness public service itu juga competitiveness kalau didesentralisasikan. Ya, bersaing antar daerah, bahkan
public private. Jadi Brebes dan Tegal, Semarang berlomba bagus-bagusan Mas. Kalau desentralisasi karena suruh ngatur diri sendiri, berlomba kompetitif, bahkan dengan swasta. Karena lokal maka birokrasinya more customer oriented, ya, dekat dengan yang ngurus, ngatur, dia jadi harus tunduk sama customer, ya, lebih dekat, takut sama yang jadi bosnya. Itu desentralisasi diharapin seperti itu, Mas, Mbak. Terus keadilan. Nah, keadilan buat orang pluralism, Pak Rondinel ini pluralism liberal dari Amerika. Adil itu proporsional, Mas. Ya, adil, yang namanya adil. Punya anak 5, bukan anak kembar ya. Anak 5, anak pertama sampai anak kelima. Itu ngasih uang saku harus beda, Mas. Kalau sama, itu nggak adil. Ya, anak pertama udah mahasiswa, anak yang terakhir masih SD. Mahasiswa sama SD kasih uang sakunya sama, nggak adil. Ya. Jadi proporsional, sesuai dengan own decision, sesuai dengan local priorities and need. Gitu. Nah, jadi kalau digambarin biasanya dengan ekonomi, pakai kurva demand. Demand, Mas, yang dari kiri atas turun ke bawah ke kanan, ya. Itu demand. Demand daerah dalam sebuah negara bangsa itu banyak demandnya, kurva demandnya digambar. Semakin ke kanan, semakin daerahnya berarti kaya. Jadi kalau Anda itu keluarga kaya itu kurva demandnya ke kanan. Keluarga miskin mendekati 0, ya, keluarga miskin. Nah, kalau daerah itu bervariasi, begitu ditarik garis satu kurva nasional, maka yang sebelah kiri dapat subsidi, sebelah kanan terkurangi subsidinya. Terkurangi kesejahteraannya karena subsidi, ya. Ditarik sama pemerintah pusat, satu kurva. Nah, itu tidak lebih adil kalau pakai hanya satu kurva dalam negara bangsa. Ya. Jadi harusnya kurva masing-masing, dan itu lebih adil. Daerah yang kerja keras dapat duit banyak sendirinya, dengan sendirinya. Daerah yang aktif dapat duit lebih banyak, bisa sejahtera. Daerah yang malas, ya, yang sumber daya alamnya sudah sedikit, malas lagi sedikit, ya sudah sesuai porsinya. Nah, lebih adil desentralisasi menurut kaum pluralism, ya, pluralistik. Keadilan proporsional katanya, Mas. Oke. Lanjut. Kemudian desentralisasi juga cocok dengan tuntutan global. Karena globalisasi itu menentukan ekonomi nasional dan lokal. Padahal tempat sumber daya itu ada di lokal, sehingga Pemda harus punya kesempatan luas. Itu udah saatnya. Growing importance of global trend in shaping national and subnational economic development. Padahal local condition, location specific asset itu penting, ya, penting sekarang. Mengattract dan menurture enterprise. Nah, makanya Pemda harus punya peran besar desentralisasi, kata Rondinelli, ya. Oke, masih banyak pendapat lain, Mas. Nah, sekarang rasional desentralisasi menurut 2 pakar sudah. Apa ada pertanyaan? Selanjutnya tentang manfaat desentralisasi. Silakan. Prof, saya izin bertanya. Aulia, silakan, Aulia. Mohon maaf ya, Prof, saya izin off cam karena ada kendala sinyal. Jadi yang tadi sempat Prof Irfan bilang bahwa ada beberapa kebijakan yang memang itu tujuan pembangunan nasional, sehingga setiap daerah itu diwajibkan untuk berkontribusi terhadap tujuan nasional tersebut, ya Prof ya. Nah, kan setahu saya itu di
rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020 sampai 2024 itu kan salah satu tujuan Indonesia itu yaitu transformasi digital terhadap bisnis UMKM, Prof. Nah, namun kan tidak semua daerah itu tidak semua pemerintah daerah itu kan udah mengimplementasikan hal tersebut, mulai dari kebijakan daerah untuk menstimulasikan digitalisasi UMKM. Nah, contohnya itu ada pada salah satu kriteria atau indikator dana insentif daerah di mana pemerintah daerah itu bakal mendapatkan dana insentif daerah jika memenuhi beberapa kriteria seperti e-government dan inovasi pelayanan publik. Nah, kenapa justru digitalisasi UMKM atau indikator seperti e-government itu tidak dimasukkan untuk kriteria pemenuhan seperti dana alokasi umum atau dana bagi hasil gitu, Prof. Sehingga karena memang digitalisasi itu merupakan salah satu tujuan nasional, kenapa tidak dibuat mandatory aja untuk daerah, Prof? Terima kasih. Iya. Kalau mandatory ya, dikasih assignment, itu digitalisasi kan nggak bisa dibatasi lokal, Mbak. Digitalisasi itu dampaknya hanya Jakarta aja, hanya Depok, hanya Tegal aja, jangan keluar-keluar ya. Karena teknologi canggih itu kan global ya, bisa dinikmati oleh orang Amerika, apa yang dilakukan oleh orang Tegal ya kan. Jadi ini cocok tanggung jawab pusat. Nah, begitu tanggung jawab pusat, kan nggak hanya dari Jakarta leha-leha ya, mestinya merata. Nah, pemerataan digitalisasi inilah yang membuat harus ada dari Sabang sampai Merauke. Sementara di unit pusat Kementerian KL mana yang ditanggung jawab digitalisasi hanya berkantor di Jakarta. Jadi akhirnya nyuruh Pemda lagi. Nyuruh Pemda tapi tugasnya pusat. Terus mancing. Cara mancingnya dengan insentif. Udah biarin aja, biar dukung kita. Ya. Biar dukung kita, dia harus juga menggerakkan, mensupport program kita. Nah, mestinya nih saya ngomong ini harus ada dekonsentrasi. Si unit KL pusat itu harus punya tangan di daerah. Jadi dia akan dorong digitalisasi sampai ke pelosok. Cuma mungkin duitnya nggak ada ini untuk buka kantor. Karena APBN terbatas. Si dihitung Prof Eko sih seluruh KL, kalau buka KL, itu dalam setahun bisa habis anggaran 30 triliun. Kalau efektif, dampaknya nyata, menurut saya nggak apa-apa kalau itu tanggung jawab pusat. Daripada mancing-mancing ngerjain daerah, tapi bukan kerjaan daerah. Daerah nggak dapat duit juga, harus dipancing supaya ini baru dapat insentif. Gitu Mbak, ya? Iya, Prof. Terima kasih banyak ya, Prof. Sama-sama. Oke. Ada yang lain? Tidak ada ya. Saya lanjutkan ke manfaat menurut beberapa orang ya. Ini manfaat desentralisasi. Jadi di samping dua orang itu tadi, Mohud yang merujuk Medik dan Pak Rondinelli almarhum ya. Itu banyak, ada Chris Oli, John Halligan sudah saya rujuk di depan ya, di pertemuan pertama kayaknya tentang tipologi pemerintahan dengan tujuan, basis tujuan. Ada B.C. Smith sendiri ya, gitu. Jadi pakar yang tadi saya sebut juga Anda bisa cek, bicara juga rasional desentralisasi. Jadi bukunya sampai hari ini juga muncul buku serius tentang desentralisasi, biasanya ada rasional desentralisasi. Riset desentralisasi itu banyak. Buku mulai berkurang, Mbak. Penulis tentang otonomi, penulis tentang desentralisasi berkurang, ya. Yang ada public service sama public policy. Tapi risetnya
desentralisasi nggak berkurang, tetap banyak. Jadi maksud saya kalau riset itu ditulisnya di jurnal ya, di jurnal. Nah, buku-buku mulai berkurang, buku-buku. Seiring dengan menaiknya lokal atau public policy, banyak public policy secara umum. Terus public services ya langsung. Meskipun ketika dipaksain public policy di daerah juga bisa dikatakan itu bagian dari desentralisasi. Ya, public service di daerah juga bisa dikatakan. Tapi rupanya jurnalnya udah masing-masing ya, mulai bekerjaan ya, lomba-lomba. Nah, Anda nggak kurang lah riset tentang desentralisasi tetap. Ya. Nah, ada sejumlah pakar menulis tentang manfaat. Ya. Ini secara teoritik. Misalnya yang ditulis oleh David Hume dan Mark Turner merujuk Smith. Mark Turner menulis bersama Prof. Eko. Ya. Ada satu chapter buku. Orang Australia. David Hume, Mark Turner orang Australia, B.C. Smith orang Inggris. Bukunya Decentralization Territorial Dimension. Ya. The Territorial Dimension of Decentralization, itu B.C. Smith. Nyebut, dirujuk sama David Hume dan Mark Turner. Ada manfaat politik, ada manfaat administrasi. Ya. Manfaat politik, secara teoritik itu ada sampai F. Ya, faktanya bisa bertentangan. Anda boleh mengkritisi yang terjadi, ya, malah makin bobrok misalnya, atau berkurang ya kapasitasnya. Harusnya pendidikan politik, maka mestinya politik makin baik. Pelatihan kader pemimpin politik, ya kan, bisa naik tata kelola politiknya, pengalamannya naik ya, karena ada desentralisasi ruang yang begitu udah terbuka di Indonesia. Stabilitas politik, ya gara-gara ada desentralisasi tertampung, jadi stabil politik. Oh enggak Pak, begitu pilkada langsung konflik. Nah, ini di lapangan ternyata ada fakta ya di Indonesia. Waktu DPRD goncang. Terus sekarang di pilkada langsung kan, ternyata ada konflik. Nah, selidiki apanya ya. Sampai goncangin nasional enggak, nasional enggak ternyata. Lokal karena ada perbedaan aspirasi ya. Nah, ini pengalaman nanti akan mendewasakan ya. Nah, pilkada langsung disukai, kalau ditutup nanti balik lagi katanya. Ada sejumlah orang yang senang pilkada langsung. Keadilan politik menjadi lebih terjamin karena ada distribusi kekuasaan. Ini jelas ketimbang sedikit penguasa kan, apalagi kalau sentralistik belaka, maka penguasanya hanya tingkat nasional. Oke, sampai ke daya tanggap karena keterwakilan kan, gitu. Lanjut, administrasinya juga oke. Makin baik perencanaan lokal, koordinasi jadi terlatih ya gitu, tumbuh inovasi, motivasi kerja pegawai karena dekat dengan penguasa setempatnya ya. Ini juga kaitannya dengan services katanya Bun, Hambleton dan Hackett ya gitu. Ada apa? Semakin menguat pengalamannya sampai ke service delivery ya, ini kira-kira gitu. Ini juga nyambung dari sebelumnya. Pak Muluk nggambarin diagram merujuk buku yang ditulis oleh Skettler apa ya? Saya lupa namanya ini. Ada jurnal Perspektif Demokrasi Liberal, Mas, Mbak. Ini udah dirujuk sama David Hume, Mark Turner, dan B.C. Smith, ya. Manfaat bagi demokrasi nasional. Tapi di manfaat bagi daerah, nah, diterangkan di sini, ya. Seorang penulis liberal, ya.
dalam sebuah jurnal, dirujuk sama Prof. Muluk. Mujibur Rahman Khairul Muluk, Doktor Ilmu Administrasi dari VIA UI, pengajar Unitas Brawijaya, Mas. Ada persamaan politik, daya tanggap, accountability, aksesibilitas, penyebaran kekuasaan, itu di daerah. Kalau yang nasional sudah dirujuk tadi ya sama Smith. Lalu public choice, pakar-pakar public choice ngomong juga, riset dirujuk sama Pak Muluk, ya, manfaat desentralisasi. Soal daya tanggap ke preferensi, pilihan publik kan preferensi. Preferensi jadi lebih dekat dong dengan individu di tingkat lokal. Ya. Jadi akhirnya kemampuan memenuhi permintaan komoditas bisa lebih baik. Lebih memuaskan karena dekat yang dibaca, ya gitu Mas. Nah, sampai pada kelemahan desentralisasi menurut Rondinelli. Sebelum kelemahan, apa ada pertanyaan tentang manfaat desentralisasi? Silakan. Yang ditemui oleh Manda banyak bukan manfaat, tapi mudarat kayaknya. Karena di Padang mungkin variasinya tinggi. Menanggapi, Prof. Monggo. Tadi di bagian manfaat politik, sebenarnya kalau yang saya lihat kayaknya ya kalau yang terjadi di Indonesia ada yang terjadi tapi banyaknya yang nggak terjadi sih. Maksudnya berbeda antara perencanaan yang udah dibilang sama kenyataannya. Nah, mungkin saya mau balik ke yang bagian manfaatnya tadi ada pelatihan kader politik buat sampai ke nasional sih, Prof. Kan ada di beberapa daerah itu dia kayak misalnya ada pemimpin yang mungkin Prof. Irfan udah udah familiar dengan istilah dinasti politik atau politik dinasti gitu kan, Prof. Berarti kan itu isinya orang-orang yang dikatakan mungkin oligarki atau mereka-mereka aja yang misalnya menguasai daerah, kayak misalnya yang di daerah Minahasa Selatan itu setahu saya ada 3 generasi yang juga maksudnya yang menguasai daerah itu. Nah, ini mungkin bukan bermaksud mengkritik atau apa sih, Prof. Cuma saya mau agak aneh aja. Bukannya pelatihan kader politik untuk sampai ke daerah itu kayak justru malah melanggengkan ini, Prof. Kayak politik dinasti. Jadi siapa yang berpengaruh ya dia yang akan berkuasa sampai seterusnya gitu, atau siapa yang pintar ngambil hati masyarakat lokal dia yang akan seterusnya gitu. Karena banyak juga orang yang kompeten tapi dikalahkan atau dia itu terkalahkan oleh misalnya kayak artis papan atas yang kurang punya pengalaman atau dari segi intelektual atau knowledge-nya aja dia kurang atau pengalamannya, tapi malah dikalahkan oleh orang-orang Indonesia mungkin lebih suka sama yang familiar, terus sama yang wah dia kayaknya terkenal atau dan lain sebagainya gitu. Kalau menurut saya kayaknya agak kurang kurang match aja sih, Prof, sama yang terjadi di Indonesia. Kalau tanggapan Prof. Irfan gimana, Prof? Ya, betul. Itu ada fakta yang digambarkan Manda. Mungkin bisa betul sebagian besar ya. Saya bilang seperti itu karena yang ditulis Smith itu kan intensi idealnya, intensi ideal bahwa mestinya pendidikan kader politik itu jalan. Kenapa? Ketimbang tidak ada desentralisasi. Jadi itu dalam tulisan ini maksudnya dilawankan dengan ketimbang tidak ada desentralisasi. Jadi langsung loncat di tingkat nasional atau seleksinya di tingkat nasional atau aksesnya hanya di tingkat nasional kalau sentralisasi belaka. Nah, kalau ada desentralisasi, maka di tingkat lokal sudah ada akses
apapun judulnya dan faktanya seperti Manda ngomong, ya bisa melenceng buruk karena terjadinya ternyata adalah dinasti, tapi dinasti dari daerah, sehingga dia matang ketika mau bersaing di tingkat nasional, mungkin ketemu antar dinasti yang memang waktu itu mungkin di Indonesia bahkan sampai saat ini belum diatur tentang dinasti. Sampai MK ditolak, MK juga menyetujui boleh karena hak politik katanya Mbak. Ya di Indonesia itu dinasti politik itu katanya hak politik, jadi nggak bisa dilarang. Tapi diperbaiki katanya peraturan perundangannya, silakan diperbaiki. Tapi hak setiap orang boleh ikut, walaupun saya anaknya bupati incumbent, masa dilarang? Ya, jadi tetap boleh, hanya diperbaiki secara lebih ketat dan transparan atau seperti apa. Nah, maksudnya si penulis ini adalah ada ruang dari daerah, ya sehingga dia terlatih menjadi kader politik yang nanti akan memimpin bangsa. Nah, fakta ada dinasti, ada orang nggak berpengalaman masuk, harusnya sih dengan adanya akses itu, sistem di situ harus bisa mencegah orang yang nggak berpengalaman masuk. Seperti artis-artis ya. Artis itu buat saya, karena ada sejumlah orang memanfaatkan popularitasnya ya supaya memilih partai atau pendukung tertentu sehingga mengajak artis sehingga nanti dia masuk ke Dewan Perwakilan paling nggak jadi wakil dalam pemilihan atau dari satu pasangan salah satunya ya karena popularitas menentukan. Nah itu mestinya sistem di situ. Tapi ini gara-gara desentralisasi ada itu akses untuk dari situ. Kalau nggak ada maka bersaing semuanya hanya dari satu titik dan itu berat. Tidak ada pengkaderan politik. Sulit banget pengkaderan politik. Hanya dari sektor. Sektor pun nggak terlihat publisitasnya. Misalnya ya, kalau mengharapkan dari militer, ya hanya militer doang orang yang punya militer. Dari Pangdam sampai ke Panglima TNI, dia harus jadi calon nasional. Dari rektor ke menteri, nanti jadi calon nasional. Jadi birokrasi tertentu, mungkin birokrasi, atau pengurus partai nggak dipublis. Nah ini kalau desentralisasi itu kepala daerah untuk publik, jadi ada akses semua kalangan. Celakanya di Indonesia sayang, tadi ada yang tidak ideal ya, orang nggak berpengalaman, ada juga dinasti. Nah ini harus diatur gitu. Gitu Manda ya. Oke. Siap, Prof. Saya juga setuju sih harusnya dari akarnya atau fundamentalnya berarti aturan perundang-undangannya harus tegas, tapi kayaknya susah juga sih, Prof. Mungkin dengan kerja keras semua ya, jangan hanya mengandalkan satu peraturan dan pengawasan dari satu pihak ya. Tapi kita juga mencerdaskan rasionalitas politik masyarakat ya, gitu. Kalau tahu ada orang nggak berpengalaman, jangan gara-gara popularitas kita milih dia ya, gitu. Harus kuat itu. Celakanya kalau pilihannya sedikit, ya pilihannya sedikit, nggak ada orang yang bagus, jelek semua, tapi ya akhirnya dari yang jelek harus dipilih salah satu, ya harus ada aspirasi. Calonnya jelek semua, ya pilih yang terbaik dari yang jelek jadinya. Nah, makanya juga orang-orang baik itu yang sudah secara track record di publik dinilai punya kemampuan, jangan takut nyalon ya gitu. Nah, ini soal juga buat politik biaya tinggi nih, harus diatur. Nah, disinilah pengaturan politik biaya tinggi harus bisa mungkin dicari solusinya itu. Ya, ini banyak orang ngomong larinya sampai korupsi, larinya sampai orang yang bagus nggak mau nyalon. Ini Mbak, ya politik biaya tinggi. Oke, saya lanjutkan.
Ini kayaknya bagian-bagian akhir ya. Sudah jam 15.14. Sudah sampai di potensial disadvantage. Jadi mudarat, potensi mudarat dari desentralisasi. Nah, keburukan-keburukan yang bisa muncul, ya. Pertama, bisa nggak stabil makroekonomi katanya, kata Rondinelli. Karena desentralisasi itu competitiveness. Kalau konsisten, sekali lagi saya sejak awal ngomong, kalau konsisten, ruang otonomi besar itu competitiveness antar daerah. Yang bagus ya berusaha terus muncul, yang jelek harusnya ngejar yang bagus, kompetisi gitu. Nah, begitu kompetisinya sedemikian rupa, bisa nggak stabil, ya bisa nggak stabil. Nah, jangan lemah, jangan putus asa. Terus gimana? Tugas pusat, Mas, Mbak. Desentralisasi jangan diharapkan menstabilkan makro. Yang makro itu tugas pusat, ya, menstabilkan kalau ada dampak-dampak buruk desentralisasi, itu sentralisasikan bareng. Yang ideal dia menjadi wasit, menjadi fasilitator, menjadi trouble shooter, bukan troublemaker, ya, trouble shooter. Karena pusat, ya, mengetahui standarisasi, mengetahui kebijakan secara makro. Jangan daerah suruh menstabilkan makro, salah. Ya, salah. Dua, bisa inefisien. Ini juga tahu secara nasionalnya pusat. Anda bayangkan UI ke Pemda DKI jualan, setiap dekan datang, berat biayanya. Tiap hari rapat, hari ini via, hari besok visip. Gitu. Beda sama rektor UI sekali datang langsung kenalin seluruh fakultas. Indonesia mau jualan dengan Amerika, seluruh gubernur 34 ke Amerika semua. Biayanya besar, Mas, nggak efisien. Beda Pak Jokowi sekali jalan ke Amerika ngenalin seluruh provinsi di Indonesia. Ya. Jadi yang atasi itu pusat inefisiensi ini. Di rem yang tinggi didorong yang lemah. Loss of economies of scale nyambung ke yang kedua. Ya. Nah, jangan lupa juga pendesentralisasian, tanggung jawab daerah diberikan, diserahkan, urusan pusat ke daerah menjadi desentralisasi, menjadi tanggung jawab daerah, itu kalau administrasinya bagus, Mas. Kapasitasnya hebat. Tapi kalau local administration-nya weak, ini bisa deterioration, makin porak-poranda. Pelayanan publik bisa porak-poranda, ya. Kalau kapasitas daerah lemah. Dua, mungkin elite capture, sehingga ada korupsi nih, KKN. Elit lokal mengcapture birokrasi lokal, Mbak. Jadi korupsi. Kita mudah nih yang lokal elit capture nih, Mbak. Di mana-mana begitu. Apalagi pilkada langsung. Grup yang menangin dikasih proyek, kasih hak-hak banyak sama gubernur pemenang, kepala daerah pemenang. Bahaya ini. Capture control. Ya. Elit capture control ini mesti diawasi oleh semuanya nih, Mas, Mbak. Dari sejak pemilihan, dari sejak ada pilkada langsung. Pemerintah pusat turun dalam kemampuan kontrol, bisa jadi nih, karena makin kuatnya desentralisasi. Maka ini harus diikuti, tetap kemampuan pemerintah pusat mengkoordinasi dan mengontrol. Mungkin ada ketidakadilan baru. Nah, kembali ke tugas pusat. Ya. Ini desentralisasi harus diiringi dengan sentralisasi.
Oke, lanjut. Ini kerugian desentralisasi menurut Pak MR Hairul Muluk kembali dari Marx. Marx, dia merujuk tulisan yang berperspektif Marxis, kiri, komunis, ya. Buat Marxis, Pemda sama pusat sama-sama negara. Jadi Pemda walaupun ada otonomi, dianggapnya orang Marxis, alat pemerintah pusat sama, ya. Gitu loh. Nah, ini buat perspektif ini, kalau begitu desentralisasi itu jadi ada kerugian. Kerugiannya apa? Perpanjangan tangan pusat dan menghindarkan redistribusi fiskal ke daerah-daerah yang tertekan secara finansial. Gitu ya. Lalu kapitalis menguasai, memunculkan kaum kapitalis lokal. Ketidakadilan gara-gara kapitalisme pasti ini, ya. Banyak rintangan terhadap demokrasi karena kekuatan kapitalisme. Ya, ini Marxis. Yang nulis Marx soalnya Mas, Mbak. Berdasar perspektif Marxis. Gitu. Penulisnya sih setelah Marx ya. Marx kan melahirkan Das Kapital, ya, bukunya yang menjadi inspirasi untuk lahirnya Partai Komunis di seluruh dunia. Ya. Nah, di dalam kajian akademik melahirkan perspektif Marxisme. Sampai hari ini masih belum, ya nggak hilang ya, karena sebagai perspektif ya. Masih ada dalam kajian-kajian. Mungkin masih ada yang mengikuti mungkin ya. Orang di negara-negara komunis saja sudah berperilaku liberal ya. Tapi barangkali pemikirnya masih ada yang mengikuti pemikiran Marxisme. Nah, kalau melihat manfaat, terus ada mudarat, maka Anda dalam riset kepada pemerintahan daerah, desentralisasi, pertama bisa ngukur kapasitasnya aja. Ya, daerah itu lemah apa enggak, sehingga layak untuk desentralisasi didorong, diatur kembali, diarahkan gitu ya. Jadi diukur kapasitas Pemda. Nah, buku atau karya disertasinya kakeknya Mas Amar ada di Pasca ya. Sebagiannya mengukur kemampuan administrasi daerah ya. Teorinya ada dirujuk di disertasi beliau. Menurut beliau ada 4 kalau mau mengukur kemampuan administrasi daerah. Cost effectiveness fungsi-fungsi yang diemban. Disampling aja berapa fungsi yang diemban, sampel. Mungkin yang besar-besar sudah mewakili itu. Diukur cost-nya berapa, effectiveness-nya berapa dalam 5 tahun. Pengembangan organisasi pemerintah daerah tumbuh enggak? Ya, pemerintahan organisasi pemerintahan daerah. Makin berkualitas, makin berkinerja tinggi. Nah, itu dicek 5 tahun juga untuk mantepin. Pak, boleh nggak 3 tahun? Ya boleh. Setahun juga boleh, tapi lemah kan? Yang kuat kan 5 tahun, satu periode pemerintahan kan? Pegawainya handal nggak? Dicek pengalamannya, pendidikannya. Data 5 tahun coba ya. Keuangannya oke nggak? Ya, makin tergantung apa enggak? PAD-nya tumbuh nggak? Dicek. 4 ini bisa Anda ngomong, administrasi daerah Depok hebat, kuat, mampu, tidak mampu, sedang, tidak mampu gitu. Satu skripsi. Baca bukunya Prof. Ben. Bisa semua di sini bisa satu-satu, tapi tolong teorinya bedain, jangan saling copy paste. Yang satu neliti Aceh, yang satu lagi neliti Sumatera Utara, sampai Papua selesai satu kelas, dapat semua. Administrasi kemampuan daerah Aceh, administrasi kemampuan administrasi daerah Sumatera Utara, semua bagi-bagi nih, selesai deh. Semuanya ahli kemampuan daerah satu angkatan ini. Ya, nggak tahu yang bimbing ada nggak? Ya, 47 jumlahnya. Daerah di Indonesia 34.
yang satu kabupaten kota, ya. 34 orang dapat provinsi semua, selebihnya kabupaten kota. Kabupaten kota banyak banget, ya. Oke. Nah, ada prasyarat menurut Rondinelli supaya desentralisasi oke. Di bukunya chapter 1, Mas, Mbak, buku Rondinelli. Ada kondisi lingkungan, ada hubungan antar organisasi, ya. Ada sumber daya bagi implementasi, ada karakter lembaga pelaksana. Nah, dari rinciannya itu indikator yang kondisi lingkungan dimensi. Indikatornya struktur politik, proses pengambilan kebijakan, struktur politik lokal, faktor sosial budaya, organisasi pelaksana program, kecukupan infrastruktur fisik. Hubungan antar organisasi, kejelasan dan konsistensi sasaran program, pembagian fungsi yang tepat, efektivitas perencanaan, terus. Lalu 3, sumber daya bagi implementasi. Indikatornya pengawasan atas keuangan, kecukupan anggaran. Ya, di bukunya Rondinelli dijelasin, Mbak, chapter 1. Faktor berpengaruh menurut Yosef Rivukaho. Ini juga sudah meninggal, ya. Pakar dari Universitas Gadjah Mada. Kalau keliru, mohon maaf. Sepertinya sudah. Coba di Google, cek. Di Google kan ada semua, ya, Mbak Google. Nah, ini 3 menurut beliau. Faktor manusia pelaksana, faktor keuangan, faktor peralatan, dan faktor organisasi dan manajemen. Nah, jadi desentralisasi hebat gara-gara 3 ini. Gagal juga gara-gara ini. Ya, gitu kan faktor berpengaruh. Ya, Kaho, Yosef Rivukaho. Bukunya ada, Mbak, tahun 90. Ya, Anda bisa update. David Hume dan Mark Turner ngingetin Anda, kita semua, bahwa desentralisasi bukan obat satu-satunya untuk pembangunan. Ya, decentralization policies that third world nation have pursued have not proven to be a panacea. Ya, ini obat satu-satunya panacea itu. Jadi bukan, have not proven, terbukti bukan obat satu-satunya, bukan. Jadi jangan anggap desentralisasi nyelesain semua masalah, jangan. Maka kalau ada persoalan, mungkin bukan tugas desentralisasi, sentralisasi, dekon, tugas bantuan melengkapi, privatization, gitu. Ya. Jadi harus ditemani itu desentralisasi untuk promoting development. Ya, jangan semua kayak mengharapkan desentralisasi supaya masyarakat Padang sejahtera. Pemda Padang yang diharapin, Pemda Padang doang, jangan. Ada pusat, ada swasta, ada kerjasama swasta dan pemerintah. Sebentar ya, Mbak, sebentar. Oke, iya, iya. Oke, jadi ini bukan satu-satunya. Lalu dilanjutkan. Bentar ya, Mas. Bisa dengan bottom up, desentralisasinya. Bisa dipadu dengan top down, jangan sendiri bottom up, ya. Itu top down, bottom up lebih cakep. Ya, jadi pemerataan pembangunan dapat digerakkan, gitu. Meminimalisir kesalahan juga kalau dua-duanya digunakan, bottom up dan top down. Nah, Rondinelli menyambung apa yang harus dilakukan rekomendasinya. Ya, rekomendasinya itu 11. 11, ya benar 11. Pertama, tentukan lingkup desentralisasi yang dibutuhin. Terus kapasitas lokal diukur seluruh Indonesia, harus ada petanya, Mas, Mbak. Lalu dukungan politik.
dukungan teknis dan uang dan kapasitas pusat. Keterbatasan lingkungan harus tahu. Lingkup desentralisasi yang visible harus dipastikan. Desain program untuk desentralisasi. Tahapannya nomor 8. 9. Support mobilizing. Nah, pas lagi diimplementasikan harus ada mobilisasi dukungan. Koordinasi jangan lupa. Monef jangan lupa. Itu Mas Mbak ya. Demikian kuliah hari ini. Sebelum UTS minggu depan. Silakan kalau ada pertanyaan. UTS-nya pakai Gform. Waktunya di kelas ini jam 14.00 hari Selasa. Gform-nya harus direspon, dibuka, harus punya Google account. Biasa seperti dulu waktu ikut kuliah saya yang dasar-dasar. Ya, kali ini nggak jawab di Gform-nya jawaban soalnya, tapi Anda ngisi Gform NPM, nama, jawabannya diketik di Word atau PDF, nanti diupload di Gform. Jadi di Gform itu ada upload jawaban. Klik upload di save di Gform-nya, nanti send. Gform-nya harus di send. Ya, tapi nggak ngetik kayak kemarin kan satu-satu gitu. Pertanyaan 1 jawab, pertanyaan 2 jawab gitu. Nah, ini ada pertanyaan 1 sampai 4. Nah, saya kasih tahu. Ada 4 pertanyaan. Open book. Jadi sekarang kumpulin buku-buku, sebanyak mungkin 1 meter juga boleh, sampai 2 meter kalau dibagi, ya kanan kiri, atau di laptop Anda. Ya, laptop Anda ribuan e-book. Silakan tentang desentralisasi. Jangan copy paste, tapi Anda berkata-kata sendiri. Mau rujuk silakan, tapi ada parafrase kata-kata Anda, menjelaskan 4 pertanyaan saya dijawab. Yang pasti dari sub 1 sampai 7 hari ini, ya. Sub 1 sampai 7. Open book. Pakai Gform, sudah ya, cukup ya penjelasannya. Ada pertanyaan, silakan. Prof, untuk ujian itu sit-in atau take home, Prof? Nah kan Gform gimana? Kan harus saya cek kehadirannya juga, takut saya dikirimi berita acara, jadi kehadiran menentukan dan hanya 120 menit. Ya, 120 menit. Oke. Terus apa lagi? Udah, Prof, dari saya. Nah, cukup. Ada pertanyaan ke materi? Oh, sudah dijempolin sama Amira Khalinda. Aulia juga jempol. Ipani jempol. Oh, jempol semua. Udah. Berarti selesai ya, Manda ya? Selesai. Mbak Judit, selesai ya? Judit mana nih? Mohon maaf, Prof. Judit sinyalnya sedang unstable. Oke. Sudungan juga udah oke tuh. Udah bergembira Sudungan dari Sumatera Utara, dari Medan. Dia dari Bukit Danau Toba apa enggak nih? Apa di rumah? Di rumah, oke. Prof. Sampai jumpa minggu depan dan juga jumpa di kesempatan lain. Sukses buat Anda. Lancar studinya ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Prof. Irfan. Sehat-sehat, Prof. Sehat-sehat selalu, amin.